Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wa tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bro and sis fillah, kira-kira masih ingat tidak ya tentang apa yang pernah kita pelajari tentang dasar keislaman saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar? Ya, betul sekali. Kita akan bicarakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Teman-teman kira-kira masih ingat tidak ya? Ada berapa sih poin rukun iman dan rukun Islam? Serta apa sih isinya? Rukun iman itu ada 6. Dengan poin-poin di dalamnya adalah yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada kodo dan koda. Teman-teman, apa sih iman itu? Iman merupakan percaya atau yakin atas keesaan Allah atau percaya akan adanya 6 hal yang sudah disebutkan tadi. Tapi teman-teman, di sini kita tidak akan memfokuskan kepada apa itu rukun iman atau apa itu iman. Tapi di sini kita akan fokus membahas tentang poin terakhir dari rukun iman, yaitu kodo dan kodar. Kenapa kita membahas kodo dan kodar, teman-teman? Baik, di sini mungkin jika teman-teman sadar atau tidak, banyak sekali dari kita atau mungkin saya sendiri terkadang sudah lupa akan adanya kodo dan kodar. Sudah lupa akan adanya ketentuan yang sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz untuk kita. Mari kita lihat ke beberapa pekan ke belakang. Banyak sekali teman-teman kita yang melakukan bunuh diri, yang melakukan self-injury. Karena apa? Karena kurangnya iman mereka kepada kodo dan kodar, dan karena kurangnya keyakinan mereka, dan kurangnya penerimaan mereka atas kenyataan yang diberikan oleh Allah. Biasanya tentang putusnya cinta atau putusnya hubungan, tentang kegagalan yang dirasakan akan suatu hal. Teman-teman, merasa capek itu boleh, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali setelahnya ya. Ngomongin tentang kodo dan kodar, memangnya apa sih itu kodo dan kodar? Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 51 disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Kodo itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dan dituliskan di Lauhul Mahfuz, yang dimana hal ini tidak bisa diubah sama sekali oleh kita. Sedangkan kodar merupakan kekuasaan Allah, yang dimana hal ini masih bisa kita ubah. Contohnya untuk kodo, pertama, mungkin hakikatnya diciptakan makhluk. Misal, kamu atau kita sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah, hakikatnya itu adalah hal yang tidak bisa diubah, karena hal tersebut sudah ditentukan dasarnya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan yang transgender, yang merubah gendernya dari laki-laki menjadi perempuan? Secanggih-canggihnya teknologi yang ada, tetap tidak akan bisa merubah fitrahnya manusia
Walaupun dia berubah menjadi perempuan dari seorang laki-laki, hukum yang akan dijalaninya dalam Islam merupakan sebagaimana ia ditentukan atau diciptakan menjadi seorang laki-laki, seperti dalam sholat ataupun ketika ia akan menjadi jenazah nanti, ketika ia meninggal atau ketika ia disolatkan atau ketika ia dimandikan. Tetap hukum yang digunakan merupakan memandikan jenazah atau mensolatkan jenazah laki-laki. Begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah ditentukan menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, fitrahnya itu tidak akan bisa diubah walaupun teknologi bisa merubah bentuk kita. Nah, kalau misalnya qadar itu apa sih? Nah, qadar itu merupakan kekuasaan Allah, teman-teman. Yang dimana contohnya, misal, ini kan contohnya yang bisa diubah ya, teman-teman. Misal, aku tidak ahli dalam ilmu dakwah. Lalu bagaimana sih aku ingin ahli dalam ilmu dakwah ini? Allah bisa merubah hal ini, teman-teman. Jika kita mau berusaha untuk berubah, untuk ahli dalam bidangnya. Jika kita mau belajar, jika Allah mengatakan kun fayakun, maka ahlilah kita dalam bidang itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Nah, di sini teman-teman mungkin dapat kita simpulkan ya. Ini mungkin bisa sebagai reminder saya sendiri atau untuk kita semua, bahwa apa yang terjadi pada kita hari ini, kemarin, atau mungkin yang akan datang, itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Segala hal yang ada pada kita merupakan kekuasaan Allah, baik jodoh, rezeki, maupun maut. Nabi pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang apa itu iman. Lalu Nabi bersabda, inna tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minul qadari khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Teman-teman, dengan adanya iman kepada qada dan qadar, diharapkan kita bisa lebih berusaha untuk mencapai suatu hal. Dengan adanya iman kita kepada qada dan qadar, diharapkan kita bisa termasuk orang-orang yang beriman. Dengan berimannya kita kepada qada dan qadar, diharapkan kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa berhusnuzon kepada takdir-takdir Allah, terhindar dari sifat sombong, memiliki jiwa yang tenang, dan selalu berusaha atas segala hal yang ingin kita capai. Ingat teman-teman, kalau hari ini kita sedih, kita berhusnuzon kepada Allah bahwa suatu saat nanti akan adanya kebahagiaan yang datang kepada kita. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan percaya akan adanya qada dan qadar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang membuat keliru atau banyaknya kekurangan yang terdapat pada pembahasan kita. Unzur maqala wala tangdur maqala. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.